Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Cross manual 2022. Ya, seperti yang Anda ketahui, mobil ini tampilan luarnya kan masih yang pre-facelift. Di sini Mas Bray merasakan lampunya sangat padat banget dibanding yang model T-Shape. Jadi ada kelebihan kekurangan Bray. Kalau di model yang ini, yang old, itu lampunya padat tapi kurang luas nyebarnya. Kalau yang T-shape itu sangat luas namun tidak lebih padat Bray. Jadi plus minus. Kalau Mas Bray lebih cocok yang mana? Cocok yang ini karena padat banget. Jadi solid sinarnya. Jalannya terlihat sangat terang. Kemudian kalau ketemu security post gini, ini ya Bray, lampunya jadikan lampu senja. Terus karena kaca filmnya agak terawang, jadi kita begini udah kelihatan dari luar. Oke, kita keluar gang. Ini jangan lihat spion. Kalau lihat spion nggak ada apapun. Lihatnya samping sini Bray. Nah itu aman ya. Yuk jalan. Kita sen kanan untuk bergabung ke jalan raya. Kalau yang di kiri ini jatuhnya nanti kita bakal sering hindar karena banyak parkir. Oke, video ini tayang setelah mobil ini dipasang CPA atau clutch pedal adjuster yang membuat koplingnya itu jauh lebih sedikit nekennya. Jadi biasanya kalau neken itu dalam banget, terus kalau ngelepas tinggi banget. Yang ini nginjeknya pendek, ngelepasnya juga sedikit sudah jalan. Ini menyenangkan. Tinggal kita atur gasnya Bray. Ini wah enak banget. Jadi untuk injekan koplingnya, habis nginjek masuk satu, buka dikit jalan. Nah gini. Kalau biasanya tuh posisi kakinya sangat berubah banyak, agak lepas baru jalan. Dan di situ Mas Bray merasa agak canggung. Di sini mestinya Mas Bray udah nggak merasa takut mati lagi. Oh sama nih, sama-sama hitam. Terus Xpander Cross, tapi kayaknya Matic karena dia ngerem terus. Kalau manual pegel ngerem terus. Oke, sudah lampu hijau, injek kopling, masuk satu. Kemudian kaki kanan standby gas, kaki kiri standby pedal kopling. Kopling buka dikit, langsung RPM-nya mulai turun itu Bray. Benar-benar sedikit loh ini. Kayak belum ngelepas apapun. Ini settingannya dibantu sama pemilik OHS karena Mas Bray request tolong berikan settingan yang paling enak, sehingga saya nggak mau ngatur, sehingga saya nggak perlu ngatur lagi. Karena kalau yang ngatur-ngatur lagi itu ini Bray, repot karena harus nungging-nungging ke kolong mobil ya. Itu merepotkan. Jadi Mas Bray dapat langsung dipasang, langsung di posisi yang pas. Benar-benar ini enjoy sekali. Anda bisa cek di video sebelumnya pada saat kami melakukan tes stop and go di tanjakan, baik before dan afternya kita ganti CPA. Untuk yang asli Mas Bray tetap simpan sih, karena suatu saat Mas Bray pengen rindu dengan gejala mati mesin, bisa diganti lagi dengan yang itu. Tapi kurang kerjaan banget ya kalau kita mau mati-mati mesin. Jadi sebenarnya penggantian CPA ini bisa dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi atau bengkel-bengkel mobil lainnya yang tidak resmi pun bisa ya. Cuman Mas Bray ingin mempraktekkan seberapa gampang sih sesuai di YouTube gitu Bray. Karena banyak tutorial yang mendeskripsikan dan menarasikan dengan sempurna. Jadi Mas Bray coba aja, ternyata berhasil. Oke, lagi-lagi lampu merah.
Coba nanti kita siap-siapnya pas lampu hijau aja. Terus Mas Bray tidak menggunakan rem parkir, tidak menggunakan rem tangan, melainkan langsung dengan rem kaki. Apakah tetap enak? Karena biasanya Mas Bray bakal sering mati kalau menggunakan rem kaki di mobil ini ya. Kalau di Sigra enjoy saja, keduanya bisa. Sudah hijau, kita siap-siap kalau depan sudah pada berangkat. Masuk satu, lepas rem parkir. Jangan langsung ditarik koplingnya. Depan jalan, kita baru jalan. Nah iya, gampang banget. Habis ngoper, lepas pelan-pelan langsung dapat. Luar biasa. Memang terlihat nginjeknya itu lebih berbobot, lebih keras, tapi injekannya sedikit sekali, Bray. Kalau sebelumnya kan nginjeknya kayak kapas ya, tapi ngelepasnya tinggi banget. Oke, di sini kita ngikuti kecepatan mobil depan. Kalau depan makin laju kita nambah, kalau kita makin dekat kita makin ngurangi tekanan gasnya. Ini Pajero langka nih, 4x4 dan warna silver, jarang banget ada. Wow, platnya BP. Kita melambat supaya bisa belok karena tikungannya cukup tajam. Jadi kalau kira-kira kita belok ini sulit karena terlalu kencang, maka solusinya adalah dipelankan lajunya. Oke, kita lanjut lagi supaya nggak ketinggalan jauh dengan mobil di depan kita. Sen kanan, cek spion kanan, kita geser. Nah, mobil itu masih kalah dulu dari Mas Bray, berarti Mas Bray duluan. Oke, seperti ini. Karena beloknya cukup tajam, Mas Bray merasa ini terlalu kencang, maka direm untuk melambatkan. Kemudian sen kiri, kita bukan cek cermin tapi cek jendela samping ya, karena posisi kita tidak searah dengan posisi jalan, maka kita harus ngeceknya dua, yaitu utamakan dari jendela. Kalau sudah mulai menyatu dengan arah jalan, spion mulai bisa terlihat ada kendaraan di belakang. Gitu ya Bray, jadi yang diperhatikan dua, jendela dan spion, sambil mengarahkan ke jalannya. Nih lagi-lagi kalau Mas Bray terasa terlalu ngebut, kasih rem biar tidak terlalu gejala limbung. Masih pakai 3, belum kita turunkan giginya. Cek spion kiri, kita mau geser, mumpung jalan masih putus. Matikan sen, kita masih ngerem, kecepatan di bawah 20 dulu. Injek kopling, netralkan. Kita tinggal melambat, kira-kira motor depan sudah dekat. Coba Mas Bray nggak pakai rem parkir, tapi langsung masuk 1, setengah kopling, lepas rem, sentuh gas. Iya, gampang. Sudah nggak ada khawatir mati mesin nih harusnya. Tinggal ngecek nanti kalau kita ketemu tanjakan apakah selancar ini gitu, Bray. Ini kayak gini Mas Bray dim karena mengkhawatirkan posisi lawan arah dan kurang jelas arahnya mau kemana. Oke, ini Mas Bray main rem-rem aja, cek kiri cek kanan. Kalau nggak ada lawan gas lagi, kalau ada lawan kita tinggal tekan koplingnya. Karena kalau ingin berhenti dan nggak ada kopling, maka mobilnya bisa tetap jalan atau mati mesin kalau kita paksa berhenti. Oke, kita geser perlahan. Meskipun ada motor, kita tetap bisa masuk, Bray. Yang penting pergerakannya jangan terlalu ekstrim, karena kalau terlalu ekstrim nanti motornya kaget. Oke, seperti ini kita geser lagi. Kita cek spion kanan, kita geser lagi. Mumpung ada kesempatan.
Mas Bray cuma lepas gas karena engine brake-nya manual. Hanya siap-siap, entah gas atau rem belum tahu. Rem aja, kecepatan di bawah 20, belum, masih di 20, kita gas masih aman. Kalau nanti di bawah 20 berarti harus masuk 2. Merah nggak ya? Aman, dapat hijau, kita agak tambah kecepatan biar nggak galau. Yang penting depan nggak sedang berhenti ya. Kalau depan sedang berhenti, ini yang kita harus waspada, kuadrat. Ada yang ngesen kanan? Masuk gak, Le? Ayo masuk gak? Ayo, oke. Dikasih Mas Bray karena ngesen. Posisinya juga sudah ini kelihatan geser ya. Kalau misalkan dia jalan nggak atau disebut ragu-ragu, nah ini yang kita perlu lewatin aja. Kadang pemula itu ketika lihat spion ada mobil, entah mobilnya di belakang atau di samping, dia selalu takut. Padahal kalau dia masih, lawannya masih di belakang, ambil aja Bray, boleh. Ini Almas yang jarang di jalan, yaitu Almas Hybrid. Sen kiri kita cek, sudah lewat, kita geser. RPM di atas 2 kita ngoper. Oke, jalanan sudah mulai lancar. Saya akhiri di sini ya, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.